gue harus milih jurusan, gue ambil jurusan IT. Itu pun karena permintaan dari kedua orang tua gue. Sejujurnya sih, gue gak terlalu minat ya dengan jurusan ini. Tapi gue terus berusaha untuk gak kecewain mereka. Gimana pun kan mereka orang tua gue. Sebelum menonton video ini, pastikan kalian menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Halo guys, welcome home. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau ngebahas nih kerjaan yang nggak sesuai sama jurusan kuliah. Jadi kerjaan nggak sesuai kuliah itu sebenarnya ada dua faktor ya. Yang pertama itu biasanya yang paling umum adalah dari paksaan orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua pinginnya, biasa kan orang tua kan maunya tuh jurusan yang paling umum-umum aja kayak ekonomi atau komputer seperti itu. Jadi kita kayak terpaksa ngikutinnya. Jadi ibaratnya udah jelas gitu, masa depannya udah jelas, cari kerjaan gampang. Soalnya untuk kerjaan untuk zaman sekarang kan susah. Betul. Gitu. Terus faktor yang kedua adalah itu belum nemu jati diri. Kayak kita tuh masih kebingung setelah lulus SMA, kita bingung passion kita apa, terus apa sih yang kita suka, kita nggak tahu. Akhirnya ujung-ujungnya jadi teman kita ambil jurusan apa, jadi kita ikut-ikutan deh. Jadi ikut arus aja gitu. Ada juga faktor ketiga nih, kalau misalkan dipikir-pikir ya, kita pasti kalau namanya kerjaan pasti mikirin nggak jauh-jauh dari gaji, betul ya? Ya pasti saat kita mikir kita kuliahnya apa, ternyata dapat kerjaannya di bidang yang berbeda, tapi gajinya lebih gede, pasti kita akan tetap jalannya itu. Pasti kita akan ngambil kerjaannya dengan patokannya adalah gaji income yang lebih gede. Ya kan? Uang ya, UD ya. UD, ujung-ujungnya duit ya kan? Iya. Ada juga faktor keempat, yaitu dapat peluang di profesi lain. Misalnya dapat peluang gimana misalkan? Misalkan kita punya senior nih, teman kampus misalkan. Ternyata dia sudah bekerja di satu perusahaan yang besar, dia sudah punya jabatan. Nah, ternyata pekerjaan dia itu bidangnya beda dengan kuliahan kita jurusnya. Nah, dia menawarkan nih secara nggak langsung kita kayak ada ketolong orang dalam lah gitu, ya kan? Ketolong orang dalam akhirnya dia nawarin kita kerja yang background kerjanya kita bukan di situ, tapi kita akan ada kenal orang dalam akhirnya kita bisa kerja. Nah, itu kan kadang juga beda kan? Betul. Misalkan kuliah jurusan A, kerjanya dapetnya B, ya udah. Kita ketolong karena mungkin ada relasi. Betul. Ada connecting, ada networking ya kan? Nah, ya di zaman sekarang kayaknya paling banyak tuh yang seperti ini nih kejadiannya. Betul. Jadi karena ada hubungan, nah jadi masuknya tuh gampang. Betul banget ya, makanya. Orang dalam lah kalau orang sering ngomongnya. Nah, jadi kita juga punya cerita nih dari teman kita yang kerjaannya saat ini tuh beda banget dengan jurusan yang diambil waktu kuliah. Nah, gimana kisahnya? Langsung kita saksikan berikut ini. Silahkan ditonton. Hai, nama gue Leni. Setelah gue lulus SMA, gue mutusin buat lanjut kuliah. Saat gue harus milih jurusan, gue ambil jurusan IT. Itu pun karena permintaan dari kedua orang tua gue. Sejujurnya sih, gue gak terlalu minat ya dengan jurusan ini. Tapi gue terus berusaha untuk gak kecewain mereka. Gimana pun kan mereka orang tua gue. Sambil kuliah, gue juga ambil kerja sampingan jadi seorang guru les bimbel. Dan gue enjoy banget sih jalaninnya. Setelah gue lulus kuliah, gue coba untuk cari pekerjaan. Tapi sesuai dengan yang bidang gue tekunin dong, yaitu IT. Sulit banget. Benar-benar sulit. Gue udah terus coba melamar kerja di berbagai perusahaan. Tapi nggak ada satupun perusahaan yang menghubungi gue. Dan gue juga mulai putus asa. Bisa gak ya gue dapet kerjaan? Apa karena gue belum ada pengalaman di bidang IT? Setelah beberapa waktu, gue dapet tawaran kerja. Tapi, jadi seorang guru TK. Setelah gue pikir, gue terima. Dan gue coba buat jalanin kerjaan ini. Meskipun jurusan yang gue ambil tuh berbeda banget sama kerjaan gue sekarang. Jurusan gue IT. Tapi sekarang gue jadi guru TK. Tapi gue tuh nyaman banget ngejalaninnya.
jadi setelah kita lihat cerita teman kita tadi nih ya, dia walaupun kerjaannya beda banget nih, tapi akhirnya dia berani ya ngikutin passion dia, menjadi seorang guru TK, Ya. gitu. Dan intinya tuh dia enjoy ngejalaninnya tanpa ada tekanan. Nah, bener banget nih kata Ko James. Jadi intinya, kalau kita seneng ngejalaninnya, happy, nah kita ngejalaninnya juga akan dengan sepenuh hati kan. Daripada nih, kita dapat gaji yang besar, yang besar, tapi kita dapat pressure nih dari sana sini, dari atasan, dari lingkungan kerjaan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya kita jadi nggak nyaman kerjanya, dan suatu titik kita pasti akan sampai pada suatu titik di mana kita udah sampai titik jenuh, dan ya udah suatu saat kita akan berhenti dari kerjaan itu. Betul, nggak bisa bertahan lama ya. Betul, nggak bisa bertahan lama juga. Kalaupun bertahan juga bukan karena kita cinta sama kerjanya, tapi karena memang karena ya udah mungkin kalau nggak ada faktor tanggungan dan sebagainya. Karena memang jadi terpaksa ngejalaninnya seperti itu kan. Itu kan juga nggak enak kita ngejalaninnya gitu. Betul banget. Nah, jadi kalau saat ini teman-teman sedang berada di posisi yang kerjaannya itu nggak sesuai dengan jurusan kuliahnya, terus mungkin kalian punya passion atau hobi lain ya, kalian bisa tetap jalanin pekerjaan kalian dan bisa terus dikembangkan passion atau hobi kalian. Jadi bisa from hobby to money. Mantep banget tuh. Pasti semuanya suka ya. Banyak banget ya kalau kita mau bicara from hobby to money itu ya. Banyak banget nih. Paling simpel contohnya public figure, penyanyi. Ya, mereka dibayar dengan menyanyi. Betul. Padahal menyanyi itu udah hobi mereka. Tapi mereka dibayar loh. Dibayar, iya. Iya, ya kan banyak loh. Kayak contohnya banyak banget deh. Pelukis lah dan sebagainya. Karya mereka dihargai dengan sangat tinggi gitu kan. Mereka makan padahal hanya menjalani hobi mereka yang melukis. Betul. Seperti itu. Tetap harus realistis ya di Betul. saat zaman sekarang ya. Betul, Jadi betul. nggak bisa kita kayak ninggalin kerjaan kita saat ini itu demi mengejar hanya demi mengejar passion saja. Betul, betul. Kita harus tetap logis ya. Tetap harus masuk akal gitu. Jadi walaupun misalnya kalian punya hobi yang kalian minati, kalian terus kembangin. Jadi nanti di satu titik di saat kalian hobi kalian itu memang kalian udah menguasai banget, nah itu kan bisa menjadi pundi-pundi uang. Nah, bisa menghasilkan jadinya. Nah, jadi sekian video kita kali ini. See you on the next video, guys. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai sini. Jangan lupa bantu like, komen, Share ke teman-teman kalian, and bantu support channel kita dengan klik tombol subscribe ya. Thank you guys. Bye-bye.